Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Politeknik STI Alan ingin meminta waktu Kak Aska untuk diwawancarai mengenai kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mariani Amelia. Halo Mariani. Ya Kak, halo Kak. Terus di sini ada teman saya juga namanya Obi. Terus ada Revansa, Lutfi, Nazri, dan Miftahul Jana. Dan beberapa ada Fazri juga yang hari ini berhalangan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan buat teman-teman mahasiswa Sialan ya. Perkenalkan, nama saya Aska, yaitu Ketua Karang Taruna Irkosa, khususnya di daerah Petamburan. Itu memimpin Karang Taruna sejak kapan? Jadi sedikit sharing, saya itu menjadi Ketua Karang Taruna itu dari 2018. Itu kok bisa memimpin gitu Kak? Apa ada keturunan atau ada dorongan dari diri sendiri untuk ingin memimpin sebuah organisasi? Jadi kenapa saya mau jadi pemimpin itu ada beberapa faktor. Salah satunya itu ya dari keinginan diri saya sendiri. Karena khususnya untuk di wilayah Petamburan ini tuh banyak sekali pemuda-pemuda, anak muda pemudi yang harusnya tuh lebih kreatif dan lebih inovatif untuk menjadi membantu di lingkungannya itu sendiri sih. Jadi di situ saya termotivasi untuk menjadi ketua, gimana caranya saya mengajak teman-teman pemuda-pemudi ini untuk berkreasi, setidaknya menolong di lingkungan sekitaran. Ada kendalanya nggak sih Kak pas jadi mimpin Karang Taruna ini? Kalau kendalanya sendiri ya pasti ada aja ya kendala ya. Salah satunya itu ya kendala dari SDM dan gimana caranya menyatukan pemikiran-pemikiran yang banyak ini menjadi satu pemikiran. Ya kendala-kendalanya sih itu. Cuma untuk saat ini sih alhamdulillah sih masih bisa dikendaliin. Tadi kan disebutkan apa berbeda pemikiran antar anggota. Itu gimana solusinya Kak? Kalau dari saya sendiri sih gimana jadi seorang pemimpin itu ya harus netral ya. Kita diposisikan untuk menjadi netral dan kalau misalnya berbeda pendapat itu ya gimana caranya kita mengajak mereka mengikuti sifat dan sifatnya kan beda-beda, karakternya kan beda-beda. Gimana kita caranya membujuk dan sesuai dengan sifat mereka masing-masing untuk menjadi satu tujuan gitu sih. Dan lebih kayak deket dari heart to heart, dari perasaan, gimana ngungkapinnya. Jadi biar kita satu tujuan sih. Ya Kak, ini kan Kakak nih sebagai pemimpin Karang Taruna ya, itu ada nggak sih Kak program-program yang Kakak bikin untuk memajukan Karang Taruna di daerah Kakak begitu? Ada nggak Kak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Program-program, ada beberapa program yang sudah dijalanin dan ada beberapa program yang lagi berjalan. Jadi kan di sini saat ini kan lagi edisi COVID ya, lagi pandemi begini. Di sini pemuda Karang Taruna itu berperan gimana caranya kita mengurangi wabah penyakit ini. Biasanya sih pemuda saat ini sih kita lagi datang rumah ke rumah dengan perlengkapan APD-nya beserta cairan disinfektannya itu. Jadi kita nyiram dari rumah ke rumah, terus kita sosialisasi gimana caranya mengurangi COVID, membagikan masker, dan mengajak uh, masyarakat itu untuk sering cuci tangan dan agak jarak gitu sih. Itu juga ada beberapa
proyek unggulan kita itu ya, kita ini mau mengadakan futsal bareng sih. Biasanya kita antar Karang Taruna atau antar wilayah, itu kadang kita suka ngajakin futsal bareng. Halo, Kak. Saya mau nanya, Kak. Ya, Kan sekarang udah mimpin Karang Taruna nih. Terus untuk kedepannya itu punya nggak target atau ambisi untuk memimpin organisasi yang lebih besar di kemudian hari? kalau untuk saya sendiri sih pasti ada ya, tentu ada targetnya. Karena masa depan kita kan anak-anak muda ini kan masih panjang ya. Pengen sih memimpin suatu perusahaan atau bagian yang lebih tinggi lagi. Apa yang kakak harapkan ketika jabatan kakak nih sebagai kakak udah selesai, kira-kira ada rencana apa ke depannya gitu? Rencana untuk kedepannya tentu pasti ada ya. Salah satunya ya adanya regenerasi atau penerus yang bisa berlanjut dengan satu tujuan dan misi kita, tetap membawa, mengajak pemuda-pemudi Indonesia ini, khususnya di lingkungan Petamburan ini, terus berinovasi, kreatif, dan bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya sih. Pastinya pengen itu. Gimana tanggapan kakak mengenai keadaan sekarang di mana perempuan itu masih dianggap tabu untuk menjadi seorang pemimpin, Kak? Oke. Menurut pendapat saya ini, kan saat ini jumlah perempuan itu mencapai separuh penduduk dunia ya. Jadi secara langsung itu, secara demokrasi, pendapat dari perempuan itu harus dipertimbangkan. Dan menjadi pemimpin itu tuh nggak harus laki-laki, perempuan, atau membedakan gender sih. Yang pasti jadi pemimpin itu yaitu memiliki jiwa leadership, bertanggung jawab, dan jiwa sosialnya itu yang baik. Terutama dia memperhatikan lingkungan sekitaran. Terus ada pengalaman yang paling berkesan dalam memimpin Karang Taruna apa, Kak? Kalau pengalaman berkesan sih menurut saya semuanya berkesan ya. Karena sejak saya menjabat di tahun 2018 itu pasti banyak aja kegiatan atau pengalaman tuh yang buat jadi pembelajaran diri, kekompakan untuk suatu tim, jadi pemimpin yang baik, yang mengerti untuk semuanya. Jadi tuh menurut saya ya semuanya tuh pengalaman, banyak sih pengalaman yang baik dan buruknya, gimana cara ngambil tindakan, berpikir dulu baru ngambil tindakan. Jadi menurut saya pengalaman semua itu indah dan pasti harus mengikuti prosesnya. Pendapat teman-teman sekarang menjadi pemimpin itu ada aneh atau? Kalau untuk saat ini sih respon untuk teman-teman dan keluarga sih baik ya. Pasti mereka pada support saya. Apalagi di sini tuh di lingkungan saya itu baru pertama kali itu seorang wanita itu memimpin suatu organisasi Karang Taruna ya. Mereka sih support, mereka semangatin saya, dan mereka juga pastinya bangga sih ya. Pandemi itu apakah tetap berjalan selama pandemi atau berhenti sejenak gitu? Untuk kegiatan sih kita lebih meminimalisir ya, karena kita juga nggak mungkin setiap saat harus bisa bertemu, karena kan kita nggak tahu kondisi kita masing-masing, kita juga nggak bisa memprediksi sakit juga, jadi kita paling kalau ada kegiatan ya paling sebulan 2 kali atau 3 kali, yaitu penyemprotan. Kadang-kadang kita datang dari keluarga-keluarga untuk memberitahu, mengajak untuk bersosialisasi lah. Ya. Bagaimana cara untuk meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan dalam organisasi, Kak? Jadi tips ya, kalau menurut saya kan, saat ini kan pemuda-pemuda itu agak dibilang mager ya, kayak males gerak, main games online terus, kayak gitu sih ya. Kalau saya sih biasanya kemarin-kemarin sebelum pandemi ini kita sering ngadain kayak pertemuan family gathering itu, di mana kita di outdoor, dikumpulin bersama, kita bikin games kekompakan,
Karena di situ tuh secara tidak langsung kita menyatukan emosional kita masing-masing. Jadi kita tuh lebih kompak, lebih tahu satu sama lain, dan lebih kayak ngasih pengertian sih. Jadi di situ tuh kita secara tidak langsung kita membangun kekompakan kita sendiri. Dan biasanya saya tuh kalau ada kegiatan itu, setiap kegiatan itu ketua pelaksananya itu berganti, bergilir. Karena mereka itu diajarkan untuk memimpin. Jadi mereka mencoba memimpin satu kegiatan dan itu bertahap rolling. Rumah kakak kan dekat dari kampus ya kak. Kira-kira ada program nggak kak buat kerjasama dengan Karang Taruna dengan kampus gitu kak? Oke. Kalau untuk program kerjasama dengan kampus Tialan ya, ada sih. Saya tuh pengen sekali gitu, pengen bertemu salah satu perwakilan dari kampus Tialan untuk berdiskusi tentang banjir. Karena di lingkungan kita itu, kalau bisa dibilang tuh, apa ya, salurannya itu agak bermasalah ya. Saya tuh pengen mengajak teman-teman gitu, teman khususnya mahasiswa, yuk bantu kita buat membersihkan saluran air, biar warga kita tuh juga agak berkurang bebannya ya. Tapi kalau untuk saat ini sih, ya kita sih pengen bantu bareng-bareng gitu. Kita datang ke warga untuk, biasa sih penyemprotan sih kita perlu itu. Kak, terakhir Kak, minta closing statement kepada kami dan teman-teman pemuda gitu, agar bisa seperti kakak. Sebenarnya sih saya ngomong kayak gini belum terlalu pantas ya. Cuma saya mau ngasih semangat buat kalian. Yuk kalian yang jiwa pemuda itu harus terus berinovasi, kreatif, dan peduli akan lingkungan sekitar. Karena kalian tuh perwakilan dari rakyat-rakyat seperti kita gitu loh. Itu sih. Ya, terima kasih ya Kak. Semangat terus ya semuanya ya. Selagi Ya. pandemi ini tetap jaga kesehatan protokolnya. Ya, semangat juga ya Iya. Kak memimpin Karang Tarunanya. Siap. Terima kasih. Terima kasih ya Kak udah mau bantuin kita. Ya. Kasih Kak. Maaf juga tadi ada kesalahan teknis. Ya, nggak apa-apa. Dimaklumkan. Maaf juga ya, saya pakai masker soalnya lagi kondisi seperti ini. Suaranya juga agak bintang nih. Iya, nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa Kak. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.